Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Selamat datang di Tajuk Trivia episode ke-9. Sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Yang mungkin fakta-fakta ini sebenarnya nggak penting sama sekali, tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita mulai trivia episode ke-9. Setiap karakter protagonis di anime dan manga Yu-Gi-Oh! Masing-masing punya nama Yu. Dari Yugi, Judayuki, Yusei, Yuma, Yuya, Yusaku, sampai Yuga. Semuanya punya nama Yu. Tapi betapa mengejutkannya juga kalau pemenang Yu-Gi-Oh! World Championship perdana pada tahun 2003 yang diadakan di New York dimenangkan oleh seseorang yang juga punya nama Yu. Dia adalah Ng Yuliong dari Hong Kong dengan deck Yatalok-nya. Dia juga adalah satu-satunya juara Yu-Gi-Oh! World Championship sejauh ini yang punya nama Yu. Kedengarannya emang kayak cocok logi banget sih teman-teman, tapi ya namanya trivia, mau kebetulan pun selama masih menjadi fakta menarik, gaskan aja. Di Yu-Gi-Oh! Ada beberapa kartu yang punya nama Trishula, dan kalau kita perhatikan, masing-masing kartu ini punya efek dengan pola yang mirip, yaitu banis 3 kartu, terkhusus dari 3 lokasi yang berbeda, field, graveyard, dan hand. Sebenarnya ini adalah latar belakangnya. Nama Trishula diadopsi dari sebuah trident suci dari kepercayaan Hindu dengan nama yang sama. Senjata ini dibawa oleh Dewa Shiva dan punya makna trinitas yang bermacam-macam. Dan salah satu di antaranya ada yang sanggup menghancurkan 3 dunia, yaitu dunia fisik, dunia nenek moyang yang melambangkan kejadian masa lalu, dan dunia pikiran yang melambangkan proses sebelum tindakan. Konsep ini diterapkan pada efek Trishula di Yu-Gi-Oh! Yang bisa membanis kartu lawan yang ada di field, menggambarkan dunia fisik, dunia nenek moyang yang menggambarkan graveyard, dan dunia pikiran yang menggambarkan hand. Edo Pro adalah sebuah game Yu-Gi-Oh! Unofficial kembangan sebuah tim bernama Project Ignis. Footage duel yang biasa saya pakai di video ini juga berasal dari Edo Pro. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama game satu ini, tapi apakah teman-teman tahu kalau Edo Pro punya beberapa hotkey yang sangat bermanfaat? Pas lagi di deck edit, teman-teman bisa nambahin kartu secara cepat dari card list ke deck tanpa mesti drag and drop dengan cara pencet klik kanan pada mouse-nya. Hal yang sama juga bisa dilakukan dengan cara pencet scroll wheel pada mouse. Buat nambahin kartu secara cepat dari card list ke side deck juga bisa teman-teman lakuin dengan cara pencet shift pada keyboard dikombinasiin sama klik kanan pada mouse. Pas lagi duel, teman-teman juga bisa pakai hotkey F1, F2, F3, atau F4 buat ngecek kartu di zone tertentu. Ini penting banget apalagi pas teman-teman ada di tengah-tengah aktivasi suatu kartu dan pengen ngecek kartu tertentu yang ada di graveyard, banis zone, extra deck, atau exist material. Kalau buat ngecek zone-nya lawan bisa pakai hotkey F5, F6, F7, atau F8. Necro Valley adalah salah satu kartu paling bermasalah secara wording. Sejauh ini karteksnya sudah direvisi sebanyak 7 kali di TCG. Dari cetakan pertama yang menghilangkan kata magic biar nggak bersinggungan sama game sebelah, terus implementasi larangan memindahkan kartu dari graveyard ke zone lain dari make kata effect, target, sampai kemudian di errata ke-6 dan ke-7 ini udah cukup konsisten pakai istilah move. Sudah banyak yang kita ketahui soal kemunculan beberapa karakter Yu-Gi-Oh! 5Ds di Yu-Gi-Oh! Arc 5. Dan kemunculan mereka juga sangat terang-terangan, ada Jack Atlas dan juga Crow Hogan. Dua karakter ini awalnya diperkenalkan di anime Yu-Gi-Oh! 5Ds. Tapi tahukah kalian bahwa ada beberapa karakter dari Yu-Gi-Oh! 5Ds yang juga muncul di anime Yu-Gi-Oh! Arc 5 sebagai cameo? Yang pertama ada Divine, seorang duelis psychic dan pemimpin organisasi Arcadia Movement di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Kemungkinan besar dia muncul sebagai cameo di Yu-Gi-Oh! Arc 5 saat adegan flashback Jack Atlas berduel di Friendship Cup season sebelumnya. Di adegan tersebut, sosok duelis yang disinyalir adalah Divine tengah berduel melawan Jack. Dia juga menggunakan salah satu monster andalannya yaitu Thought Ruler Arcfin yang juga merupakan monster bertipe Psychic. Selain Divine, ada juga Mukuro Enjo, seorang duelis yang pernah menyandang jawara duel monster di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Dia cukup terang-terangan nongol di Yu-Gi-Oh! Arc 5 dengan memakai deck Burning Skull-nya. Di anime tersebut dia muncul sebagai duelis underground yang tengah berduel melawan Shun Kurosaki. Tapi sayangnya, voice actor-nya berbeda dengan voice actor yang mengisi Mukuro Enjo di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Di Arc 5 diisi oleh Takumi Watanabe, sedangkan di 5Ds diisi Naoki Yanagi. Pada tahun 2017, seorang kolektor kartu Yu-Gi-Oh! Memperkarakan sebuah kasus yang berhubungan dengan Yu-Gi-Oh! Ke sebuah reality show Amerika yang bernama Judge Judy, acara yang mengurus secara serius perkara-perkara hukum.
Di kasus tersebut, penggugat yang bernama Mir Coles Bell mengaku bahwa kartu-kartu Yu-Gi-Oh-nya menghilang setelah dirinya bertemu dengan Antoine McNeice. Setelah kartu-kartunya ini menghilang, Bell meyakini kalau McNeice mencurinya dengan maksud akan dijual secara online, sehingga kasus tersebut berusaha dipidanakan. Terlepas dari semuanya, kasus ini juga kemudian berkembang sebagai sebuah meme yang cukup viral pada saat itu. Di manga dan anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Pegasus J. Crawford adalah seorang pencipta Duel Monsters, pimpinan perusahaan Industrial Illusion di Amerika. Dia juga seorang seniman berbakat. Dari penampilan perawakannya, mungkin teman-teman bakal mengira kalau Pegasus ini berusia 30-40 tahunan. Tapi tahukah teman-teman sebenarnya berapa sih usia Pegasus pada saat itu? Di sebuah guidebook garapan langsung dari Kazuki Takahashi yang bernama Yu-Gi-Oh! Character Guidebook The Gospel of Truth, dijelaskan bahwa Pegasus secara canon berusia 24 tahun. Dan di usianya yang relatif muda ini, Pegasus sudah melakukan banyak sekali hal yang sekarang ini membuatnya sebagai seorang tokoh besar, miliarder, pelaku seni rupa tingkat lanjut, sekaligus CEO Industrial Illusion. Nggak bisa dibayangin sejenius apa Pegasus ini. Banyak teman-teman duelis OCG yang mengaku kalau di beberapa booster pack OCG Korea keluaran lama, secara ofisial terdapat selipan kartu anak hilang. Desain dari kartu anak hilang ini juga layoutnya kelihatan dibikin mirip sama kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Pada umumnya. Tapi tetap mempertahankan ciri poster anak hilang pada umumnya juga. Ada art sama karteks. Di karteksnya, terdapat data identitas anak yang bersangkutan. Seperti nama, terakhir kali kelihatan, udah berapa lama menghilang, nomor telepon, sekaligus URL situs web yang bisa dihubungi. Tapi ini udah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan besar sekarang udah nggak ada selipannya lagi. Sebuah cerita sedih yang terselip di balik booster pack Yu-Gi-Oh! OCG Korea, terutama untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Semoga aja anak-anak yang hilang ini pada akhirnya berhasil ditemukan, dan Yu-Gi-Oh! Juga berhasil menjadi media penyebarannya. Starlight Road adalah sebuah kartu trap yang ketika ada efek yang mau mendestroy dua kartu atau lebih di field pemain diaktifkan. Pemain bisa menegate aktivasi tersebut, and if you do, destroy kartu tersebut. Kemudian pemain bisa men-special summon satu Stardust Dragon dari extra deck. Sebuah efek kartu yang penuh dengan konjungsi. Tapi di sini kita bisa ngakalin salah satu efek kartu ini biar nggak aktif. Misal kita aktifin Lightning Storm buat hancurin seluruh spell or trapnya lawan. Tapi lawan chain pakai Starlight Road buat menggagalkan efek Lightning Storm kita. Sekaligus bermaksud menghancurkannya, yang kemudian si lawan ini bisa special summon Stardust Dragon dari extra deck. Di sini walaupun kita nggak bisa mencegah efek negate-nya Starlight Road, kita masih bisa gagalin efek special summon Stardust Dragon-nya lawan dengan cara chain kartu kayak Mystical Space Typhoon ke Lightning Storm kita, biar dia nggak dihancurin gara-gara efek Starlight Road. Nah, karena Lightning Storm statusnya di-destroy oleh Mystical Space Typhoon, maka efek destroy-nya Starlight Road ini nggak terpenuhi. Dengan kata lain, aksi setelah konjungsi Den tidak akan dilakukan. Stardust Dragon nggak jadi di special summon. Udah lama kita nggak berburu huruf lagi ya teman-teman. Di database Edo Pro yang bisa kita akses lewat deck edit, kita bisa nyari-nyari huruf apa yang kira-kira paling sedikit dipakai di kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Seperti biasa, karena trivia ini sangat penting dan sepertinya bermanfaat buat orang banyak, kita bakal cari satu-satu. Oke? Kita cari satu-satu huruf apa yang card result-nya paling dikit. Ingat-ingat ya, huruf Q cuman 2000-an kartu tadi, ada yang lebih dikit nggak ya kira-kira? Z juga 2000-an kartu, bahkan X sampai 4000-an loh ini. Dan J cuman 600. Oke, jadi inilah huruf paling terdiskriminasi. Dari 10.000 kartu yang ada di Yu-Gi-Oh! Cuman ada 673 kartu yang pakai huruf J pada karteksnya. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke-9. Semoga informasinya walaupun nggak terlalu bermanfaat bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.